Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fani Nuraini, saya akan memaparkan materi mengenai budaya organisasi. Berbicara terkait budaya organisasi, setiap organisasi memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan suatu norma dan aturan yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing. Kebiasaan atau suatu norma dan aturan yang dapat diterapkan di suatu perusahaan disebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh setiap anggota organisasi yang dapat mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku setiap anggota organisasi. Hal ini dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Sistem makna sebagai sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Pentingnya budaya organisasi. Setiap organisasi dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan dapat tercermin dari kesempatan berinovasi dan berkreasi, kesempatan dalam berpendapat, serta hubungan yang baik, sehingga budaya organisasi dapat berfungsi dalam memberikan kepuasan kerja dan kinerja yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Tujuan pembentukan budaya organisasi. Dalam organisasi memiliki landasan moral dan identitas serta pencapaian yang diharapkan oleh organisasi. Dalam budaya organisasi yang kuat akan mendukung tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika budaya organisasi yang lemah akan menghambat tujuan suatu perusahaan. Pada perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam serta dianut dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi. Hal ini, budaya yang kuat dan bernilai positif akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan. Fungsi budaya organisasi. 1. Menentukan peran yang membedakan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. 2. Menimbulkan dan merangsang perasaan ikut memiliki identitas bagi para karyawan. 3. Mengutamakan tercapainya tujuan bersama dibandingkan sekedar kesenangan individual. 4. Menjaga stabilitas sosial organisasi. 10 karakteristik budaya organisasi menurut Robbins tahun 1989. 1. Individual initiative adalah tingkat kebebasan berinisiatif. 2. Risk tolerance adalah tingkat risiko yang boleh diambil. 3. Direction adalah sejauh mana penjelasan tujuan dalam kinerja. 4. Integration adalah sejauh mana dorongan pada unit dalam sistem koordinasi. 5. Management support adalah sejauh mana para manajer memberi arahan kepada bawahannya. 6. Control adalah aturan untuk mengawasi perilaku karyawan. 7. Identity adalah sejauh mana identitas diri pada perusahaan. 8. Reward system adalah tingkat penghargaan pada karyawan. 9. Conflict tolerance adalah tingkat toleransi konflik yang muncul. 10. Communication partner adalah sejauh mana komunikasi di perusahaan. Faktor penentu budaya organisasi. Pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Prinsip, norma, dan keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Peran budaya organisasi. Manfaat terhadap organisasi, manfaat terhadap pengembangan organisasi, manfaat terhadap pengembangan sumber daya manusia, manfaat terhadap pengembangan usaha,
Dan terakhir, manfaat terhadap pelanggan. 3. Tingkat budaya organisasi. 1. Budaya organisasi yang tampak, visible, adalah cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. 2. Budaya organisasi yang tidak tampak, invisible, adalah disiplin dan makna prestasi. 3. Keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi adalah adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Jika saya memiliki sebuah perusahaan, terdapat beberapa nilai-nilai budaya organisasi yang dibentuk, yakni sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan kerja yang baik. Smile, Spirit, Go Startup. 2. Kualitas kinerja karyawan yang baik dengan cara meningkatkan skill karyawan yang berkualitas. 3. Memotivasi karyawan untuk pencapaian bersama dan respect atas kreativitas karyawan agar karyawan berani berinovasi. 4. Jam kerja karyawan yang fleksibel dan disiplin dalam bekerja. 5. Karyawan berpakaian secara non-formal, rapi, dan nyaman untuk dipakai. 6. Berkomunikasi terbuka dan jujur. 7. Berorientasi pada target perusahaan. 8. Reward terhadap kinerja karyawan. Pemberian penghargaan atas pencapaian kerja karyawan yang signifikan. 9. Berkontribusi positif pada perusahaan, yaitu be positif, berpikir dan bertindak positif. 10. Perusahaan founder yang cerdas, yaitu berkomunikasi yang baik, menganalisis manajemen yang baik untuk kemajuan dan perkembangan startup. 11. Membangun jaringan profesional yang luas, yaitu berkomunikasi bisnis untuk berbagi pengalaman akan membuat peluang investor. 12. Menciptakan produk perusahaan yang berkualitas baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.